teman-teman, selamat datang di Keris. Perkenalkan, nama saya Mela. Hari ini saya sebagai host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita ada edisi cerita alumni. Mungkin kita sapa dulu ya narasumber kali ini. Halo, apa kabar Kak Laura, Kak Raka, dan juga Kak Fikri? Halo. Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, Kak Laura, Kak Raka, dan juga Kak Fikri ini dulu adalah alumni dari SMA Negeri 1 Kasihan. Dan dulunya mereka menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, mungkin untuk lebih dalamnya kita boleh dong kenalan satu-satu. Mungkin dari Kak Laura dulu. Hai semuanya, kenalin aku Laura Azahra, biasa dipanggil Laura, dari Institut Teknologi 10 November, dan sekarang aku kuliah di jurusan Teknik Fisika. Ya, halo. Perkenalkan, namaku Fikri Dwianantia, bisa dipanggil Fikri, dari Universitas Gadjah Mada dan sekarang kuliah di Prodi Teknik Geodesi. Halo semua, nama aku Raka, bisa panggil Raka juga. Sekarang kuliahnya di Universitas Indonesia, jaketnya kuning, di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Halo. Itu dia perkenalan dari kakak-kakak alumni kita. Mungkin di sini aku sebagai host juga mau tanya-tanya soal gimana bisa masuk ke universitas atau mungkin semacam tips dan juga sarannya. Mungkin kalau sekarang ini kakak-kakak kesibukannya apa ya selama kuliah? Siapa dulu? Aku dulu ya. Dulu. Oke, nah ini aku nih kuliah nih masuk ke semester 3. Untuk kesibukan selama kuliah ini nggak terlalu banyak, cuman kayak ikut kepanitiaan, ikut student chapter, ikut organisasi dan lain sebagainya. Jadi ya kuliah pulang rapat gitu-gitu aja sih. Mungkin Mainnya kalau apa mainnya Mainnya ya kalau ada waktu buat main rapat tuh juga main sih sebenarnya kalau kuliah ya, nggak cuman serius-serius banget. oh gitu. Nggak setuju ya? Beda. Mungkin kalau dari Kak Raka sendiri? Kalau sekarang ya, kesibukan sekarang jujur nggak ada, kosong. Karena kalau dari fakultas aku sendiri itu liburnya dari awal Juni, baru masuk lagi tengah September. Jadi 3 bulanan kosong. Kayak udah bangun tidur main, makan. Gitu aja sih. Kalau dari Kak Fikri sendiri? Kalau aku sendiri, waktu liburan ini kesibukannya ikut kepanitiaan yang dimana namanya itu Gelanggang Expo. Itu nanti diadain setelah ospek di UGM selesai. Oh gitu. Jadi nanti kayak pameran UKM dan juga ada konsernya khusus untuk mahasiswa. Oh. Megang mukanya. Aku panitiaan deh, kan panitia. Oke. Mungkin setelah masuk kuliah nih, kan mesti ngerasa perbedaannya antara pas SMA itu gimana dan pas kuliah itu gimana. Nah, coba boleh dijelasin nih gimana perbedaannya selama pas masuk kuliah gitu. Apakah culture shock atau gimana? Coba dulu nih, Kultur shock sih tergantung dari background masing-masing ya. Iya benar. Kalau kampusnya cocok dengan backgroundnya ya udah kayak pindah kelas aja istilahnya. Apalagi banyak temennya juga. Yang beda tuh jadwal tidur dan jadwal makan. Beda itu, apalagi menjelang minggu UAS, menjelang minggu TS, hari itu dibalik. Malamnya kayak Batman. Udah kayak kelelawar dah pokoknya. Nocturnal gitu ya berarti ya? Nah, pasti ini teman-teman juga pada setuju nih. Benar. Kalau aku culture shock sih jelas ya, karena kan aku kampusnya di Jawa Timur, sedangkan dari kecil dari lahir sampai SMA aku di Jawa Tengah, di Jogja nih khususnya, yang dimana unggah-ungguhnya tuh kental banget kan dari orang tata krama dan lain sebagainya. Jawa Timur juga punya, cuman kalau di Jawa Timur itu lebih frontal aja gitu, baik dari bercanda, dari ngobrol sesama temen, arek-arek gitu lah. Nah itu yang culture shocknya sih kalau dari lingkungan sosialnya. Tapi kalau so far kalau akademik dan lain sebagainya menyesuaikan sih. Jadi ya karena dari SMA terbiasa ada manajemen waktu dan lain sebagainya, jadi kayak pas kuliah nggak terlalu kaget. Sekalipun ada yang namanya praktikum ya, kita nih teknik nih nggak jauh-jauh dari praktikum ya, yang dimana kalau udah ada laprak itu tidur tuh opsional banget. Jadi ya gitulah, bisa adaptasi lah so far. Itu bukan opsional lagi, emang nggak boleh tidur malah. Karena teknik. Oh gitu, berarti jam tidurnya mungkin lebih beda ya pas sama SMA dulu ya? Ya beda banget sih.
Kalau dari Kak Fikri sendiri? Kalau menurutku tuh culture shocknya nggak terlalu banyak ya. Mungkin waktu akhir-akhir semester aja karena ada final project yang dimana itu harus nguras waktu banyak banget, dan juga dari 2 semester kemarin tuh tiap semester kemungkinan tuh di akhir aku nggak tidur paling 3 hari buat ngerjain itu doang. Oh gitu, berarti ya sama ya waktu tidur mungkin ya. Ya. Ya benar. Mungkin kan sebelumnya ini kakak-kakak juga menjabat sebagai ketua OSIS nih. Kira-kira ada benefit tersendiri nggak sih ketika masuk kuliah kayak, oh untung aja dulu aku jadi ketua OSIS atau untung aja aku dulu ikut organisasi gitu. Tanya yang tengah. Oke, boleh Apa Kak nih? Laura ya. Kalau benefit ya ada lah. Jadi sebenarnya nggak cuma sebagai ketua OSIS, kita join organisasi dari SMP SMA itu tuh ngebuat kita terbiasa buat bersosialisasi, buat diskusi, ngobrol, sharing, kita tuker pikiran dan lain sebagainya, dan itu tuh ngebantu aku banget di kuliah yang dimana isinya tuh tipikal orang-orang yang beragam banget. Jadi benar-benar. kayak dari pikirannya, dari pola pikirnya, dari cara mereka menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah teman-teman, kembali lagi di Keris. Maaf karena tadi ada break azan terlebih dahulu, jadi kita lanjut lagi ya buat tanya jawab sama narasumber kita. Nah mungkin dulu Kak Laura ketika menjabat sebagai ketua OSIS nih, ya mungkin nggak cuma Kak Laura, Kak Raka juga dan Kak Fikri, kira-kira ada benefit apa nih yang dirasakan ketika masuk kuliah gitu? Benefit ya dari ketua OSIS ya, sebenarnya nggak cuma terpatok ke ketua OSIS ya. Banyak benefit kita gabung ke organisasi, baik itu dari SMP ataupun SMA. Kenapa? Karena dari kita berorganisasi itu kita diajarin gimana sih cara kita berdiskusi, membiasakan diri buat bertukar pikiran, ngobrol depan banyak orang dan lain sebagainya. Dan itu tuh ngebantu banget aku di kuliah, yang dimana kuliah tuh isinya tuh tipikal orang-orang yang bermacam-macam, beragam-ragam, dari nggak cuma suku, daerah, budaya, itu pokoknya benar-benar seluas itu. Dan itu tuh ngebuat aku enjoy buat ngobrol sama mereka, buat kenalan sama mereka, buat bangun relasi ikatan dengan mereka. Jadi benefit utamanya itu mempermudah aku buat bersosialisasi, buat beradaptasi dengan lingkungan kuliah tentunya. Gitu. Mungkin kalau dari Kak Raka atau Kak Fikri sendiri Monggo, atau Kakak. hampir sama? Sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Paling nambahin aja. Disebut sih sebenarnya dari time management, karena apa ya? Karena pas kuliah tuh ya udah nggak ada yang ngatur, nggak ada yang batasin. Ya harus pintar-pintar ngatur waktu sendiri lah. Kapan ngerjain tugas, kapan main, kapan belajar, kapan tidur. Penting. Ya kalau dari aku sendiri sih mungkin ya mirip-mirip sama Raka dan Laura, soalnya organisasi itu buat kita jadi lebih mudah untuk bersosialisasi, Ya, benar. terus manajemen waktu, karena itu kita butuhin banget di kuliah, apalagi untuk kayak sosialisasi itu kita butuh banyak relasi, nggak cuma terpatok pada akademik doang. Oke. Nah, mungkin setelah kuliah dan lulus dari teknik ini, rencana kedepannya ingin melakukan apa nih habis kuliah? Sebenarnya bisa Menikah. enggak dulu. Ya nggak tahu ya, kan kita nggak tahu ya. Benar. Sebenarnya nggak kepikiran sejauh itu, pernah kepikiran tapi kayak bisa survive. Nggak apa-apa kok. Bisa survive udah alhamdulillah gak sih? Nggak apa-apa kok. Malah sih nikah nggak apa-apa. Apa nih kalian Sebelum dulu? lulus pun udah nikah. Enggak. Jadi gini, kita nggak tahu masa depan, tapi kalau buat rencana setelah lulus sebenarnya aku ada dua. Yang pertama aku pengen lanjut kuliah S2. Rencananya, doanya amin lah. Amin. Itu aku mau ke luar negeri cari beasiswa di luar, atau ya pengen lah ngerasain dunia kerja itu kayak gimana gitu. Ya semoga aja ya dapat langsung, belum Amin sudah ya. dapat gitu kan, gak ada yang tahu Amin, ya. ya, benar. Jadi ya rencanaku kalau misalnya ada kesempatan buat lanjut kuliah, mau itu di luar negeri atau di dalam negeri, buat S2 aku mau ambil. Tapi kalau bisa dikasih kesempatan juga buat nyobain dunia kerja, ya kenapa enggak gitu kan. Itu dari aku sih. Gimana nih Raka, Fikri berdua? Kalau dari aku sih ya sama kayak Laura. Kalau ada kesempatan buat S2 itu ya langsung aku ambil aja, dan nanti bisa part time lah kerjanya. Oh, part time. Ya, terus kalau nggak ada ya kemungkinan Nikah. bakal enggak dong, masalah langsung nikah. Kirain. Nggak masalah. Enggak, langsung masalah. nyari kerja lah. Oh, Apply kerja. di mungkin ya kalau bisa tambang sih. Oh, gitu. Oh, Berarti amin, plan amin, B-nya amin. tambang ya? Plan A Perusahaan dong. Oh, plan A. Perusahaannya apa? Sebutlah semua boleh. Pama Persada. Amin, Oh, amin, ya amin. rabbal alamin.
Kamu gimana nih? Tren penyesalan tuh emang kayak gitu menurut aku. Jadi kayak pas lagi SMA bilangnya, aduh nggak sabar besok kuliah gitu kan, begitu udah masuk Bener sih tapi. pengen sih Bener kan? kuliah, Bener, pas bener. kuliah pengen nyoba rasanya kerja tuh gimana gitu kan, duit sendiri, ntar pas udah kerja nggak mau kerja. Ya benar. Ya tapi yang jelas kita harus punya rencana. Kalau dari aku sendiri, jadi kalau di Tekkim UI itu ada namanya wajib magang teman-teman. Oh, Jadi wajib di magang. Akhir gitu. semester sih? 5 gak sih? enggak, semester 6 akhir pas liburan itu wajib magang. Oh, Dan harus gitu. ada laporannya di semester 7. Itu juga masuk SKS. Itu 1 semester berarti magang. Satu semester Iya, magangnya satu semester hitungannya. Nah, jadi oke, dari Tekkim UI itu ada wajib magang. Kenapa ada wajib magang? Karena di UI itu nggak ada KKN, teman-teman. Oh, Jadi diganti wajib- gitu ya? wajib magangnya itu sebagai istilahnya pengganti KKN. Kalau UGM kan ada, kalau ITS gimana? Atau Itu kan pas kamu sebelum lulus kan? Iya. Kalau rencana setelah lulus? kalau setelah lulus, kan sebelum lulus magang, setelah lulus ya mau nggak mau kerja, mau ngapain lagi. Selain itu pun kepikiran S2 juga ada lah, semua masih ngambang. Mbak. Kalau ada jodoh nikah, kalau enggak ya entar dulu. Dah. Gitu. Kalau untuk wajib magangnya sendiri dari kuliah itu ditentuin dari kuliahannya, kayak misal magang di sini gitu, itu tempat gimana? magangnya ya. Jadi Iya. tempat magangnya itu kebanyakan, jadi angkatan yang mau magang itu dapat istilahnya dapat jaring lah dari alumni. Oh, jadi dari alumni. Alumni itu yang nawarin ke angkatan yang mau magang, lu magang di sini, magang di sini, magang di sini. Nah, banyaknya tuh kayak di Pertamina, SKK Migas, Ya, oil and gas company lah. Inggris, Ya. kayak Mondelez pun atau Indofood gitu-gitu. Oke. Jadi itu dari alumni. Ada juga yang dari emang orang dalam, kayak papanya atau mamanya atau Oke. teman papanya atau omnya gitu. Ya bisa ya masuk akal sih. Tapi ada juga yang emang dia daftar sendiri. Oh, Mandiri, magang mandiri ya. Oh, Benar. oke. Gitu. Berarti kemungkinan nanti juga bisa ambil S2 atau kerja gitu ya, dan beasiswa juga kayak pastinya. Iya. Tahu nikah. Atau nikah bener. Ini Raka duluan nih Raka kayaknya ya. duluan itu. Jejak digital deh. Segitu gue aja Raka. Oke, nah mungkin sekarang nih sebagai aku nih adik kelas, mungkin mau tanya kalau misalnya ada nggak sih tips buat kayak manajemen waktu, semisal saat SMA ataupun saat kuliah? Karena kan kalau dilihat-lihat kan sekarang tuh anak-anak juga susahnya di manajemen waktu ya, kayak nggak bisa bagi waktu antara belajar ataupun main. Nah itu gimana nih tipsnya? Ini siapa dulu nih? Fikri deh, Fikri. Nah, kalau menurutku sih berhubung masih SMA ya, itu untuk main tuh ya dipuas-puasin dulu lah. Soalnya gitu, teman-teman. Ya itu nggak ada teman atau gimana? soalnya kalau waktu kuliah tuh kalian mau main tuh agak susah. Sebenarnya bisa, cuman kalau selesai kuliah dan mau main tuh kayak capek dan nanti mungkin tugas-tugas gak kekerjain. Bener-bener. Jadi ya sulit sih. Coba gini dulu, Mas Fikri kalau pulang nih, hari kuliah nih jam berapa? Jam Nggak tentu ya? 5 Sorry. Jam 5 tuh pasti pulang. itu pasti pulang. Pasti pulang jam 5. Terus keluar lagi. Keluar lagi. Enggak, di rumah. Oh, di rumah aja. bohong itu teman. Jangan dipercaya. Ya ampun, kalau aku ya dari aku manajemen waktu tuh sebenarnya penting. Emang benar ya ada yang bilang kayak kuliah tuh SMA itu dipuas-puasin main, tapi gimana pun juga akademik kalian di SMA itu tuh menentukan kalian kuliah besok gimana. Sekalipun ada yang linjur, ada yang ini itu kan kita nggak tahu ya, itu di luar rencana. Cuman yang namanya manajemen waktu emang perlu dipupuk dari dini banget. Jangan sampai ketika SMA tuh fokusnya tuh senang-senang. Boleh kita senang, tapi ada batasan, ada takaran. Jangan sampai ketika udah terlalu over, ketika kuliah kita kaget dan Nggak ada persiapan gitu ya. nggak ada persiapan dan nggak sedikit mahasiswa yang nggak bisa survive karena culture shock itu tadi, baik itu dari manajemen waktu yang nggak bisa memprioritaskan akademik dibanding hobi atau mainan. Sebenarnya itu boleh, cuman ada prioritasnya masing-masing. Kalau aku sih dari aku gitu. Pulang jam berapa? Aku Pulang kuliah. sebenarnya kalau kuliah ini aku semester 1-2 itu paling lama tuh maghrib ya. Kita dari jam 7 sampai maghrib. Wah, tangan. Ibu di kampus. Soalnya tuh ada satu hari yang dimana sih 4 matkul, ada satu hari sih yang 5 gitu. matkul, ada satu hari yang sama praktikum dan lain sebagainya. Jadi kayak kita emang pulang sore. Setelah itu nanti adalah break buat
isoma, setelah itu ada rapat dan lain sebagainya. Paling sampai kosan ya, buat istilahnya kosan maghrib. istirahat, enggak buat istirahat kayak clear semua kegiatan tuh ya sekitar jam 9 jam 10. Itu kalau normal. Langsung tidur. Ya iyalah, langsung tidur. Nggak kayak mereka ini mereka main-main mulu nih kayak kerja kayaknya. Ya kan. Oke, kalau tentang manajemen waktu ya sebenarnya pinter-pinter aja sih, pinter-pinter dan tahu tanggung jawab. Karena tipe-tipe beban workload tugas itu beda-beda. Ada yang bisa cepet kelar, ada yang harus malaman tuh baru bisa kelar. Ya intinya diplot aja lah. Pakai apa kayak Google Calendar kayak buat ngeplot ngerjain tugas atau apa kan, karena udah banyak toolsnya yang buat nge-manage itu juga. Nah, selain itu waktu tidur yang cukup itu penting, sama teman-teman yang suportif. Benar sih. Bener, ini kayaknya Teman-teman yang suportif tuh dalam maksud banyak hal. mau ngasih contekan. Oh gitu, sportifnya di bagian itu ya? Ya, kalau tugas kan ya udah Ya. kan kayak ganti-gantian lah istilahnya, ganti-gantian. Ya. Misal aku lagi ngerjain tugas yang ini, ntar Mas Fikri tugas yang besoknya. Oh, kerja Oh, gitu, sama, kerjasama. kan itu. Saling, tapi kan update. Benar, saling melengkapi, benar. Itu sangat meringani banget ya teman-teman. Jadi kayak kalian nggak perlu mikir dari awal Sampai akhir. ketika ada tugas. Jadi kayak kadang ada dari teman dan segala macam. Itu penting. Oke. Terus kalau jam pulang ya segitulah. Dia Gitu pulang lah, itu pagi. gimana nih? Dia pulang Pulangnya pagi. pagi. Ya paling cepet tuh jam 11 tuh udah keluar kampus. Waduh. Keluar kampus, bukan Baru keluar kampus. Keluar kampus. Keluar Oh, kampus. kira-kira balik ke rumah Karena- jam berapa ya? Karena jam 11 kenapa keluar? Karena gerbangnya ditutup. Oh, kalau nggak ditutup? Kalau ditutup tuh pulangnya harus muter dan pulang. lebih jauh lagi. Jauh lah. Di jam 11 tuh minimal. Oke. Maksimal. ya, Maksimal? seminggu nggak pulang. Oh, seminggu nggak pulang. Minggu gua. Belajar soalnya, ya. Keren banget sih. Ya, Nah, nanti rasain sendiri lah. oke. Nah, mungkin tadi kan kita udah dapet nih tips dari manajemen waktunya buat anak-anak kuliah ataupun anak-anak seumuran kita di SMA. Nah, mungkin selanjutnya ini kan teman-teman alumni juga dari universitas yang bagus ya. Enggak. Biasa. Bagus dong. Enggak. Merendah dia. Lanjut. Terus kira-kira waktu masuk ke kuliahan ini tuh strateginya tuh kayak gimana sih biar bisa dapat universitas yang bisa dibilang oke gitu? Dari Naka dulu aja Oh sih ya, kalau boleh. itu. Belajar teman-teman. Belajar ya? Kalian nggak perlu pintar. Nih, gini. Caranya kalian lihatlah diri kalian. Nih, kalian lagi di kamar nih ada cermin nih. Kalian ngaca. Kalian lihat diri kalian sendiri tuh kalian mikir, sebenarnya gue bisa nggak sih? Kalau jawaban masih nggak bisa, belajar udah sampai jawabannya tuh Bisa. mungkin bisa, mungkin enggak. Kalau pasti bisa, nggak ada Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bener. Nggak ada yang tahu. Nah, intinya itu aja, giat belajar. Nih, kalau dari pengalaman aku sendiri, sebelum TPK tuh, aku udah mulai belajar tuh dari setahun sebelumnya. Jadi dari setahun sebelumnya aku udah mulai belajar sendiri, aku nggak les teman, Oh, nggak les. belajar sendiri. Oh, mandiri berarti ya. Nah, terus selama setahun itu jadi di awal tuh seminggu sekali, terus jadi seminggu 2 kali, terus jadi seminggu 3 kali, terus jadi setiap hari, terus jadi ngerjain tryout seminggu sekali, sampai 30 hari sebelum hari aku ujian itu aku ngerjain tryout tuh sehari minimal sekali, maksimal tuh 4 kali. Oke, berarti sering-sering juga latihan soal Sering-sering ya. latihan soal, sering-sering ngulang lah. Kalian kenapa sih dari tryout itu kalian tahu kalian tuh selalu salah di mana? Kalian tuh udah tahu yang mana tuh kalian bisa tahu. Jadi jangan asal ngerjain tinggal cuma ngeliat nilai doang, jangan. Tetap dianalisis juga. Oke. Bener, aku setuju sih dari yang Raka bilang. Juga aku pernah dengar kalau sebenarnya orang yang berhasil itu bukan cuman pinter doang, tapi dia orang yang rajin dan disiplin. Jadi misalnya nih dia selama sekolah SMP SMA itu akademiknya bagus, itu karena faktor lain, bukan karena dia disiplin atau rajin. Nah itu tuh nggak akan ngejamin dia bisa masuk ke perguruan tinggi ataupun jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Jadi yang penting rajin, disiplin, dan yaudahlah ini kalau udah kelas 12 tuh kita mulai sadar lah waktu kita tuh sekalipun setahun 12 bulan itu tuh nggak sebentar. Iya, benar. Ya kan. Jadi kayak maksimalin, benar-benar maksimalin, dan juga aku punya prinsip
kayak gini, jalur darat itu macet, jadi kita lewat jalur langit. Jadi nggak cuma usaha lewat darat, tapi Bener. juga lewat langit. Di note ya teman-teman ya. Jadi ya tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap belajar, tetap usaha dan jujur aku tuh nggak langsung berhasil. Aku sempat daftar belasan kali dan belasan kali pula aku gagal dan alhamdulillah ini aku keterima di ITS ini bisa dibilang kayak sebuah kebahagiaan lah dan mungkin ini juga jawaban dari doa-doa dan usaha yang udah aku lakuin dan Rute-rutenya ketolak di mana aja sebelum banyak sini ada dari Undip, ada dari Unpad, terus aku sempat daftar UTBK aku game juga gagal gitu. Aku ITS ini lewat mandiri gitu. skornya berapa? Skornya UTBK berapa? Skorku 680-an. Oke. 80 juga gagal. Ya kan emang rezekinya kan kita nggak tahu Iya, bener, jalannya rezeki ya. nggak ada yang Pokoknya tahu ya. kunci keberhasilan kunci keberhasilan itu pintar, rajin, disiplin. Kalau Bener. kalian pintar, berarti harus rajin dan disiplin. Kalau nggak pintar, ya minimal rajin dan disiplin lah. Benar. Jangan lupa doa juga, itu Yes. penting. Kalau dari Kak Fikri? Kalau dari aku sih ya, aku sama kayak Raka, aku nggak les dan mungkin kalau setelah pelajaran, kalau misal udah pulang gitu, baca-baca lagi materi yang tadi udah diajarin, biar oke. kalau waktu ujian tuh jangan pakai SKS, sistem kebut semalam. Oh, berarti harus Jangan. menghindari itu ya? Harus dihindari, soalnya kalau bisa tuh dari jauh-jauh hari udah belajar, udah diulang-ulang biar besok tuh hamin seminggu ujian kita tinggal ngerjain latihan-latihan soal Oke. kayak trial Bener. dan error gitu. Oke. Bener. Sama jangan lupa doa orang tua, itu penting. Bener. Itu teman-teman Restu, ya. doa Dan orang jangan tua. Restu lupa dan juga- sholat. Yes, Iya. benar. Itu bener juga. Sama ini nih, aku itu sebelum ujian Oh, itu keren, aku sempat kayak minta maaf ke orang-orang terdekat, ke mau itu teman sekolah, teman main, terutama ke kedua orang tua, ke saudara, ke Oke. keluarga, karena kita nggak tahu ya alasan kita gagal mungkin bisa jadi karena dosa kita ke orang lain, kita Benar. pernah nyakitin orang lain. Benar. Jadi ya aku sadar lah kalau di bidang belajar dan lain sebagainya aku ngerasa kurang, aku maksimalin di yang lainnya kayak dari lewat restu dan lain sebagainya. Jadi ya sama-sama seimbang lah sebenarnya kayak Oke. gitu. Oke, mungkin kalau bisa dirangkum strateginya jangan lupa buat tetap berdoa, terus juga jangan lupa belajar, harus rajin, disiplin dan jangan SKS ya teman-teman. Jangan sistem kebut semalam. Bener. Nah, mungkin kan buat kakak-kakak mencapai di titik ini nih, itu kan nggak gampang. Kayak tadi ceritanya mungkin ketolak dari beberapa PTN ya kan. Mungkin kalau tantangan terbesar selama sampai di titik ini tuh apa sih? Siapa nih yang jawab? Tantangan terbesar. Iya. Siapa dulu? Laura. Oke, aku ya. Tantangan terbesar itu pikiranku sendiri. Jadi Oh. kayak jujur Iya beneran cuy, kadang kayak aku ngerasa capek, aku ngerasa nyerah, aku ngerasa kayak udahlah ini bukan jalanku, bukan rezekiku gitu-gitu. Tapi di sisi lain kayak kalau misalnya aku nggak bisa percaya sama diriku sendiri ya aku nggak bakal berhasil. Benar, gitu. benar. Jadi mau sebanyak apapun support dari orang sekitar, kalau diri kita sendiri nggak yakin kita bisa, ya nggak bisa. Balik lagi, tapi kalau dari orang lain banyak yang remehin, tapi kalau kita yakin, ya kita bisa. Yes. Jadi Oke. dari aku tantangan terbesar itu ngadepin diri sendiri, ngalahin pikiran sendiri, ngalahin overthinking sendiri. Jadi ya alhamdulillah aku bisa sampai di titik ini karena bantuan orang tua, karena pola pikir dan lain sebagainya. Jadi ya kayak gitulah tantanganku. Keren banget. Raka Mungkin gimana? kalau dari Karaka sendiri? Tantangannya ada dua sebenarnya. Satu, ketika di kuliah ya nyoba SKSD aja sih sebenarnya, karena kan SKSD? capek interaksi sama orang kan. Asik suatu kan. Oh iya. SKSD itu soal asik sedekat. Oh Jadi gitu, kan oke. di dunia kampus kan orangnya banyak kan, ya. Kayak di sekolah, SMA khususnya. Sebenarnya susahnya tuh nyoba buat selalu SKSD lah intinya, buat selalu baik ke orang. Karena Oke. di kuliah juga kuncinya relasi juga. Jadi kayak kalian tuh bisa dapat banyak banget dari situ. Kayak misal contoh aku buat wajib magangnya itu dari relasi mau nggak mau. Yang kedua bayar UKT aja sih sebenarnya. Oh, bayar UKT. Iya. Tantangan terbesar. Nggak tahu besar. Tantangan terbesar ya. Oh, Fik. Nah, kalau dari aku tuh tantangan terbesar yang pertama manajemen waktu, yang kedua tuh kayak nyari relasi-relasi. Karena kita untuk nyari relasi tuh kalau bisa personal branding kita tuh harus bagus di Benar mereka. sih, iya. Biar kita tuh diinget kalau diri kita itu bagus. Jadi kalau misal ada info kerjaan, info magang itu mereka Langsung bisa calling gitu ya. langsung calling kita.
Terus habis itu buat manajemen waktu itu kan ya kita nggak mungkin dong kalau habis kuliah tuh langsung pulang kan ya Iya. jujur aja nggak mungkin, tetap pengen main lah sekali dua kali. Jadi walaupun pengen main tuh ya tetap diatur waktunya kayak nggak kelamaan, ingat buat belajar juga. Bener Terus sih. jangan mudah nyerah juga sih. Satu lagi yang susah, ngatur duit. Ngatur duit ya, Itu pengeluaran ya, itu juga ya. Kayak laki deh yang paling susah ngatur duit nih. Apalagi mereka berdua kan nggak di Jogja Iya, kan. Oh benar ya, jadi beda banget mungkin dari harga. Jauh banget Jauh pokoknya, kan? jauh banget. Makanya sini Jogja. Iya, maunya. Gimana di sana ya, gimana? Iya, makanya. Oke, mungkin ini kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih buat kakak-kakak. Kira-kira ada saran nggak buat adik-adik kita nanti, mungkin kayak teman-teman yang nonton juga, buat masuk ke kuliahan, entah nanti cara menghadapi orang yang mungkin nggak sama pikirannya kayak kita, kan pasti banyak juga dong, dan mungkin menghadapi dosen atau mungkin cutting juga kita nggak tahu ya di lingkungan kuliah tuh seperti apa. Nah itu gimana tuh saran-sarannya? Coba lu. Ya Fikri boleh nih. Fikri deh. Oke, kalau untuk menghadapi lingkungan yang toksik itu ya mungkin dijauhi aja sih kalau bisa. Soalnya ya itu nanti ngaruh ke dirimu sendiri juga kan, efeknya ke dirimu. Jadi kalau itu memang terlalu toksik dijauhi aja. Tapi jangan kayak kalian tuh mengucilkan mereka. Soalnya walaupun mereka toksik, kalian juga suatu saat nanti mungkin Butuh butuh ya. bantuan Oke. mereka. Jadi ya tetap temen tapi agak dijauhi aja. Terus untuk dosen itu ya nggak bisa Opsional gimana ya. sih. Nggak bisa gimana-gimana Itu karena kita ngikut kayak dosennya tuh gimana, sifatnya gimana. Terus kalau tugas-tugas juga jangan lupa ngumpul. Kalau bisa jangan tipsen gitu. oke, di Terus note Kalau itu. bisa, kalau bisa ya. Saya jangan Tapi tipsen. kalau bisa tipsen ya. Ada ruginya. Parah. Untung. Yang penting jangan ketahuan. Oh gitu. Nah, itu. Salah tuh ketika ketahuan. Nah, itu. Kamu Kalau nggak Dera. ketahuan tuh boleh. Lanjut. Dari kamu tipsnya. Oh, dari aku. Tipsnya pertama, ketahui dulu kalian mau kuliah atau enggak. Kalau mau ya udah, kalau enggak ya jangan. Jangan susah ngikutan doang. Terus kalau kalian tahu kalian mau kuliah, kalian harus tahu kalian mau kuliah di mana dan jurusan apa. Jangan cuma ikutan doang. Harus punya mimpi yang optimis, realistis, sama pesimis. Kalau optimis di mana, realistis di mana, pesimis di mana. Nah, terus ketika kalian masuk, yang penting itu adalah kalian harus aktif. Aktif baik di semuanya pokoknya, dari akademi, sosial, organisasi, panitiaan. Tapi semampunya, jangan Bener. Maksain. Jangan FOMO berlebihan. jangan Iya, overwork. bener. Karena pasti nyesal sendiri. Udah sih itu aja. Kayak nggak jauh beda sih aku dari Raka Fikri. Cuman kalau di aku sih prinsipnya selesaikan apa yang udah kamu mulai. Ketika kamu mulai kesini, selesaikan sampai selesai. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Pasti ada lah ya, nggak jarang ya kita mahasiswa kadang ngerasa kayak, aduh ini susah, dan sampai saking burnoutnya tuh kita ngerasa kayak kita salah jurusan. Iya, Sebenarnya oke. tuh ada fase dimana kita ngerasain itu, ya ibarat kayak roda berputar lah, ada fase di atas, ada fase di bawah, dan yang paling penting itu bukan menjadi yang pertama, enggak, tapi gimana kamu bisa bertahan selama yang kamu bisa gitu. Jadi istilahnya udah kuliah ya kita tanggung jawab lah. Benar, Jadi benar. kita udah bukan siswa lagi, kita mahasiswa, kita harus bisa ngerti mana yang prioritas, mana yang harus diselesaikan. Dan juga buat tips kataku nih ya, di kuliah ini banyak banget ladang buat kita menggali apa yang kita punya, menggali relasi, menggali minat bakat, dan itu benar-benar tersedia sebanyak itu. Nggak kayak kita SMA, kita masih dibatasi dengan iya, ini. benar. Tapi ketika kita kuliah tuh benar-benar sebanyak itu ada buat kita menggali minat bakat. Jadi maksimalin apa yang udah disediakan dari kampus maupun luar kampus. Pinter-pinter kita cari beasiswa, pinter-pinter kita ikut kegiatan, kita bangun relasi. Bener, bangun relasi itu tuh penting. Tapi kembali lagi ke kita, gimana kita menentukan relasi yang ingin kita buat. Jadi kayak pertama sekali dua kali kenal kayak oh orang ini baik, orang ini, tapi semakin lama kita semakin tahu orang ini tuh sesuai nggak dengan visi misi kita kuliah. benar. Jadi kalau emang dia sesuai ya udah tetap buat bonding sama mereka. Tapi ketika oh ini nggak sesuai, mereka ke arah sini gitu. Kalau misalnya arahnya itu bertolak belakang, bukan berarti kita harus cut off gitu, enggak, tapi kayak mereka tetap jadi kenalan kita, tetap jadi teman kita, cuman bukan sebagai prioritas untuk memajukan visi misi yang kita buat gitu. Jadi pinter-pinter buat cari relasi, buat bangun-bangun ikatan itu pinter-pinter, cuman
ya nggak cuma sebatas itu doang sih. Jadi kayak maksimalin apa kepanitiaan, organisasi, tim. Emang capek banget, tapi itulah yang ngebangun kita, ngebangun personal branding kita, ngebangun prinsip hidup kita dan lain sebagainya gitu juga, yang ngebuat kita mandang dunia luar. Dari kita join organisasi A, B, C, kita tahu oh ada ini, ada itu gitu. Itu juga yang ngebuat kita kenal sama lingkungan kerja nanti. Kita nggak tahu ya kita ketemu orang dalamnya lewat jalur mana, lewat jalur organisasi, lewat jalur apa, kita kan nggak tahu. Jadi sebisa mungkin perluas semuanya, tebar jalalah ibaratnya. Emang capek tapi ya itu yang harus dibayar gitu. Yang penting kita sanggup, kita tanggung jawab. FOMO itu baik selama kita berani tanggung jawab. Yes. Jangan lupa jaga IP. Jangan sampai lalai juga ya. Iya, benar. Ya mungkin teman-teman itu dia saran dan juga tips dari narasumber kita, yaitu Kak Laura, Kak Raka dan juga Kak Fikri. Nah mungkin tentunya selama obrolan podcast kali ini kita bisa ambil ilmu dan juga pelajarannya. Dan juga makasih ya buat Kak Laura, Kak Raka dan juga Kak Fikri yang udah berkenan untuk hadir di podcast hari ini. Nah terima kasih ya teman-teman, tunggu kembali di episode Cerita Alumni selanjutnya hanya ada di podcast Keris SMA Negeri 1 Kasihan.